Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Caca di konten podcast Cicet Yuk, ngobrol asik bareng si cantik. Ya, jadi kali ini aku lagi ada di Wis Hotel sama tamu undanganku kali ini tuh spesial ya. Teman-teman masih inget gak sih video yang viral itu loh, yang ada mamas-mamas ke Menara Pisa ya? Nanti kita kasih cuplikan videonya. Nah, kayaknya arep pidato kayak ya, arep nggak ngene, arep ngadeg, arep pidato ngembor-ngembor. Aduh, kan wis wae lah. Ya, aduh. Para hadirin warga-warga Itali. Saya jauh-jauh dari Cilacap ya, sini hanya untuk gila-gilaan. Ini saya pakai baju OSIS, masih pakai baju OSIS, kebanggaan saya ini kota Cilacap. Di sini agak sedikit hujan ya. Seperti inilah situasi Menara Pisa ya guys. Biasa gitu guys. Datar aja guys. Iya, itu Mas Wahid. Halo Mas Wahid. Boleh perkenalan dulu Mas Wahid? Ya, nama saya Wahid, asli Cilacap, Tulen asli Cilacap. Ya. Iya Mas Wahid. Itu banyak banget ya dari Cilacap ini yang tahu tentang videonya Mas Wahid itu. Iya, yang pertama kali itu kan di Pisa, Menara Pisa ya itu. Itu pertama kalinya Mas Wahid apa ya? Gimana ya? Aku dari mana ya? Dari sekolah dulu. Sekolah saya dari lulusan awal. SMK sih, di salah satu SMK di Cilacap. Terus apanya ini? Maksudnya kan SMK berarti. Ambilnya jurusan apa? Jurusan teknik mesin saya, Mbak, dulunya. Kok bisa sih keliling dunia itu? Ya itu saya kan kerja di salah satu kapal niaga terbesar di Belanda. Dan dia punya kantor pusat di Seattle. Oh, jadi nih. Iya. Sebelum itu ya aku tanya nih. Kan mesin ya, nggak ada hubungannya sama kapal pesiar gitu loh. Kok bisa sih sekarang kerja di kapal pesiar? Kok bisa? Iya, dulunya kan ada temen yang ngasih tahu kan, suruh kerja di kapal pesiar gitu, caranya gimana gitu kan. Oh ya udah Mas, kursus perhotelan aja sama kursus bahasa Inggris. Ya udah saya ngikutin, daftar akhirnya ya keterima. Iya. Terus soal bahasa Inggris itu kan harus bisa banget ya. Ya itu penting itu Mbak, modal utama itu harus bahasa Inggris, harus penting banget itu modal utama. Iya. Tapi nggak ada kepikiran emang dari mesin tiba-tiba ke perhotelan? Enggak sama sekali. Awalnya saya mikirnya malah kok apa bisa aku kerja ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi terus saya akhirnya kursus bahasa Inggris kan, dilatih caranya gimana ya, akhirnya bisa, malah saya bisanya malah di sana Mbak, bukan belajar secara langsung ngomong gitu sama ya? bule di sana kan mau nggak mau harus ngomong ya, akhirnya dipaksa akhirnya bisa. Akhirnya bisa ya. Tapi kan untuk ke kapal pesiarnya sendiri itu nunggu umur atau maksimal itu minimal umur itu 21 tahun, maksimal 35 tahun itu Mbak. Oh, itu minimal 21 tahun. Berarti nunggu dari setelah lulus langsung. Iya, bisa kursus dulu, bisa kursus bahasa Inggris, kursus perhotelan, nyari pengalaman. Kan harus punya pengalaman hotel minimal itu 6 bulan. Hotel bintang 4 lah. Berarti harus cari pengalaman dulu ya. Hotel dulu, harus punya sertifikat perhotelan dulu 6 bulan lah minimal. Itu baru bisa daftar ke sana. Iya. Oh, gitu. Terus dari awal pertama kali nih, gimana sih first impressionnya waktu naik kapal pesiar gitu loh? Pasti excited banget Mbak, itu seneng, bangga gitu kan sama orang tuh, wah bisa. Selama ini saya lihat hanya di TV itu kan Mbak, Amerika, sekarang saya malah bisa ke sana gitu kan. Wah, naik pesawat sampai 23 jam saya itu naik pesawat dari Indonesia transit ke Doha, dari Doha baru ke Miami. Itu 23 jaman itulah. Negara pertama, itu negara pertama yang jaman. Di visit itu US saya. US. Di Miami saya, di Miami. Di Miami. Keren ya. Aku jadi teringat seseorang. Di Miami ya. Jadi terus habis itu keliling dunia itu ya. Itu sistemnya berarti emang gimana sih ya? Maksudnya misal 9 bulan ya. Itu tuh emang ke beberapa negara atau emang stay di situ atau
ada break beberapa bulan gitu atau gimana sih Mas? Iya, kadang itu kita di benua Amerika itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Itu kalau lagi mungkin kalau misalkan lagi musim-musim panas gitu di situ. Tapi ada beda sih Mbak, karena kapalnya kan banyak. Ada yang di setiap benua itu ada. Di Indonesia pun ada. Di Amerika, di benua Atlantik, Antartika, di Eropa, di Asia itu ada semua sebenarnya sih. Kayak gitu. Kapal saya gitu, PT saya gitu. Cuma tergantung kitanya pas kebagian di kapal mana gitu, di trayek mana gitu. Terus kaget nggak Mas waktu pertama kali kerja di kapal pesiar? Ya kaget sih. Wah, kapal kok mewah banget gitu, Mbak. Terus tamunya banyak banget, bule-bule, cakep-cakep ya kan. Ya seneng banget lah Mbak, bisa. Bingung gak sih? Maksudnya, aduh kayak kudu ngomong apa ya, berkiye ya. Iya, pertama itu saya mikir kan kapalnya gede Mbak. Ombak kan kena ombak, kapalnya kan nggak kerasa kayak kan. Tetep kerasa Mbak, mutah-mutah saya itu Mbak. Iya, nama itu bahasa kerennya sisik gitu, bahasa Indonesia itu sisik gitu kan. Mutah-mutah saya Mbak sampai nggak bisa kerja itu, saya sekitar seminggu itu kalau ada ombak-ombak gede itu mabuk laut ya Mas ya? Mabuk laut, iya benar. Bahasa Inggrisnya sisik gitu di sana. Mabuk laut ya. Iya. Berarti emang sebenarnya susah-susah gampang ya Mas ya di kapal pesiar? Iya, atau sebenarnya sih banyak enaknya? ya banyak enaknya sih, kerja gaji dolar US kan, bisa keliling dunia, bisa main ke sana ke sini, tahu pengalaman lah, pengalamannya banyak malah. Pernah punya pengalaman menarik nggak sih di kapal pesiar gitu? Mungkin ditanyain bule atau gimana gitu? Pengalaman menarik sih banyak sebenarnya sih Mbak. Pengalaman menarik. Salah satu yang paling Mas inget nih? Ya budaya kita sama budaya dia kan beda kan. Kalau kita mungkin contoh lah kayak misal orang pacaran gitu kan dilarang-larang gitu kan. Kalau di sana itu bebas gitu Mbak. Saya ngelihat hal-hal yang negatif gitu, seperti itu tuh sering ya, pengalaman itu di situ. Mungkin ya nggak munafik lah ya Mbak, pernah lihat video-video kayak gitu kan. Nah ini saya lihat secara langsung, wah gila ini ya kan. Iya itu situ malah vulgar banget nih Mas, emang di sana. Tapi ya nggak, maksudnya di tempat umum tapi nggak di depan orang loh, misalnya kayak di pojokan-pojokan tapi kan masih tempat terbuka, umum, masih tempat umum, tapi yang ngumpet-ngumpet tapi masih bisa lah kita ngelihat ketahuan ini masih bisa. Bisa. Iya, padahal kan kamar kan banyak kan. Iya. Apalagi orang luar. Apalagi orang luar biasanya kan malah mainnya maksudnya di tempat-tempat kayak gitu ya, biasanya kan. Iya. Terus udah punya temen di luar negeri Mas? Banyak Mbak temen. Kan maksudnya kalau perhotelan kan kebanyakan tuh orangnya Indonesia. Tapi kalau kayak bartender, cook, terus kayak entertainmentnya di sana orang yang nari-nari ngedance kan orang bule-bule di sana. Ya kenalannya sama orang-orang di situ, sama-sama kru lah. Oh sama kru gitu. Kalau sama tamu kita nggak boleh saling, maksudnya nggak boleh deket lah. Nggak boleh berinteraksi lebih jauh gitu ya? Nggak boleh berinteraksi lebih jauh. Sebatas itu memang pekerja sama tamu udah gitu aja. Oh kayak gitu. Iya. Jadi emang ada batasan itu, peraturan dari PT-nya? Iya PT-nya. Oh ketat banget di sana. Ketat banget. Nggak boleh iya. Terus ini Mas, kok bisa kepikiran bikin video di Menara Pisa? Sebenarnya sih itu saya nggak sengaja ya Mbak ya. Sebenarnya sih itu malu-maluin ya Mbak. Kasar gitu kan. Iya. Itu saya nggak sengaja, saya orangnya itu cemplang-cemplung loh Mbak. Ngasal gitu kan. Ngomong video, halo guys gitu kan. Ngomong kasar gitu kan. Saya ngupload di Instagram, di Facebook kan. Banyak nih teman-teman yang malah di-repost lagi loh. Ya akhirnya viral. Aku kan di kapal kan wifi kan jarang buat aktif kan, mahal sih Mbak. Bahasa buka di pelabuhan itu yang free wifi. Loh kok pemberitahuan banyak banget ini kan. Follower kok banyak banget, DM kok banyak banget gitu kan. Terus saya cari pemberitahuan banyak banget. Wah, di-tagin kok media-media sosial yang lain itu Mbak. Wah, jadi rame banget akhirnya malah jadi. Emang rame banget itu sempat merame. Viral sampai masuk apa itu? Indozone apa ya itu ya. Oh iya yang Indozone itu ya, aku juga lihat. Nggak nyangka sebenarnya itu. Bawa baju OSIS itu. Iya emang sengaja. Gimana? Emang udah kepikiran? Cuma iseng aja sih Mbak sebenarnya. Ngapain ya di negara lain ya foto-foto pakai baju formal, kemeja, kaos biasa. Wah nyoba baju OSIS lah. Beli saya Mbak, sengaja beli. Pakai baju OSIS di sana. Dadak tuku ya. Teman-teman saya pada bilang gemblung gue ya. Gemblung gue pada bilang itu. Mikirnya saya pada gila gitu, pada
nggak cuma di kapal mbak, saya berangkat dari Cengkareng itu pakai baju OSIS mbak. Pakai baju OSIS. Pernah ya banyak yang ngeliatin mas. Banyak pernah. Waktu itu saya pulang dari Melbourne. Dari Melbourne itu kan transit di Singapura kan, saya pakai baju ini. Kan banyak tuh orang Indonesia dari Singapura pulang ke Indonesia. Udah ngeliatin saya tuh pada kayak ngeliatin maling aja. Pada gudeng-gudeng. Bisa pakai terus ada satu orang deketin saya, orang Solo kalau nggak salah dia. Orang Solo terus nanya, "Mas, sekolah di Singapura?" "Enggak, Pak. Saya studi banding lomba matematika," aku bilang gitu. Langsung ketawa, temanku pada ketawa-ketawa gitu, Mbak. Pada percaya nggak itu orangnya? Enggak, Mbak, saya pelaut Mas gitu. Tapi nggak dimarahin itu bawa baju OSIS, pakai baju OSIS? Ya enggak sih, malah kesini kan semenjak aku viral malah teman-teman malah pada ikut-ikutan pakai baju aneh-aneh, Mbak. Pakai baju hansip, pakai baju ojol, ada banyak pakai baju guru pegawai negeri gitu ya, yang gambar Garuda itu ya, banyak malah yang aneh-aneh sekarang hansip. Jadi malah makin banyak iya, ya malah makin iya makin banyak. Berarti menginspirasi banget ya Mas Wahid ya. Ini Mas, terakhir ini kan corona ya Mas ya. Kira-kira setelah ini ada plan kemana gitu nggak sih? Kemarin sebenarnya sih plan itu kemarin bulan Maret harus terbang lagi ke Miami kan. Tapi gara-gara corona ya gini jadinya cancel, nggak tahu sampai kapan. Dengar sih mungkin awal tahun mungkin baru, tapi udah sebagian besar udah banyak yang berangkat sih. Udah banyak yang berangkat. Giliran mungkin ya. Oh gitu. Itu cuman ke satu benua gitu atau enggak? Enggak, saya udah 3 kali keliling dunia. 3 kali? Iya. 4 tahun ini saya udah kontrak 4 tahun 3 kali keliling dunia. Paling jauh kemana berarti? Antartika. Iya. Antartika sih mana ya? Antartika ora pucuk. No. Aku bukan anak IPS ya, mohon maaf. Pucuk. Kemana lagi? Rusia. Ke Indonesia juga masuk. Lah, Rusia kan bahasanya susah. Susah di sana orangnya nggak pernah bahasa Inggris, Mbak. Iya, kata-katanya kayak tulisannya kayak aksara Jawa kebalik-balik. Iya. Iya, aneh ya bahasa Inggris. Kadang pakai ini Mbak apa? Translate tuh. Saya ngomong ini. Ya udah langsung translate bahasa Rusia sendiri. Pakai. Tapi berarti nggak harus menguasai semua bahasa yang mau dikunjungi. Enggak sih, kalau di kapal sih udah full bahasa Inggris sih. Iya, bahasa Inggris itu. Yang penting diperdalam aja bahasa Inggrisnya gitu ya. Iya, yang penting berani. Kalau misalkan selain bahasa Inggris itu boleh translate gitu. Iya boleh. Paling kalau kita lagi di Eropa gitu kan, kadang bahasanya kan bahasa Eropa kan aneh-aneh itu kan, bahasa daerah Eropa ya kadang. Ya sebenarnya banyak sih yang pada bisa bahasa Inggris Mbak, orang-orangnya walaupun keceletot-celetot, kita juga bahasa Inggris nggak lancar, dia juga bule nggak mesti bisa ngomong Inggris juga kan. Oh iya benar sih. Bule kan ya banyak sih nggak cuma dari bisa ngomong Inggris doang kan. Jadi paling buat bantunya itu pakai bahasa tubuh nggak sih biasanya kan kalau misalkan di bule gitu. Ya ada gitu kan? Ya ada. Kadang orang-orang Itali kan susah ngomong Inggris itu kan. Itali. Orang Jerman gitu kan. Kadangnya pakai Spanyol juga. Iya, ya sering pakai bahasa tubuh, sering Mbak, sering. Pernah nggak sih ada tamu yang minta, maksudnya bukan minta aneh-aneh ya, kayak mau minta sesuatu gitu, tapi nggak nyandak loh sama masnya, pernah nggak sih? Ya pernah sih, awal-awal itu Mbak, paling Mbak minta apa dikasih apa, nyuruh apa dikasih apa gitu kan. Terus marah nggak tamunya? Tapi kadang sih minta bantuan teman saya, misalkan saya nggak masuk dia ngomong apa kan, awal-awalnya nggak masuk dia ngomong apa, minta apa, saya gandeng teman saya yang pintar bahasa Inggris kan. Tamunya ngomong apa kan, jalur apanya orang mudeng. terus nyamperin ke tamunya terus ngomong minta apa baru saya ngasihin gitu. Oh iya, tapi nggak apa-apa itu di sana? Ya nggak apa-apa, udah normal lah, dia juga mesti ngertiin kita Mbak. Dia kan bukan orang asli bisa ngomong Inggris, dia juga masih belajar. Berarti memang toleransinya juga tinggi ya Mas ya? Dia juga pengertian juga, ngomong bahasa Inggrisnya pelan-pelan kayak gitu, nggak gitu. Cuma nggak mudeng. Sekarang juga kan banyak banget nih yang nawarin tentang buat kapal pesiar gitu, tapi kebanyakan kayak penipu gitu loh Mas. Iya bener, jangan kalau bisa jangan lewat broker lah ya, kasar itu broker calo lah ya. Kalau bisa sih sebenarnya sih bisa lah, yang penting modalnya kalau bisa itu training bahasa Inggris dulu kan. Training bahasa Inggris itu
sebisanya lah, paling basic aja, perkenalan diri kan, cerita pengalaman apa-apa yang penting bisa ngomong lah. Terus masalah perhotelan, pengalamannya itu paling enggak 6 bulan kita training di hotel, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4 tergantung PT-nya sih. Tapi memang dipatokin nggak sih, maksudnya harus training 6 bulan di hotel bintang sekian? Harus Oh, harus memang. wajib itu ya. Ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, minimal bintang 3, bintang 4 lah. Terus untuk kontraknya itu berapa tahun? Emang ada pilihan berapa tahunnya atau dari sananya sih ngasih ke kita? Kontrak itu setiap 8 bulan sekali kita tanda tangan kontrak, sampai semaunya kita kerja sampai kapan, sampai bisa, sampai tua pun bisa. Oh, kayak gitu. Iya, yang penting kita pulang tanda tangan kontrak lagi, besok berangkat, pulang lagi tanda tangan kontrak lagi, besok berangkat, sampai seterusnya. Kontrak mati lah kasarnya, tapi kontraknya 8 bulan sekali tanda tangan kontraknya. Oh, kayak gitu. Tapi Iya. pulang ke Indonesianya kapan? Ya itu 8 bulan sekali. 8 bulan iya, sekali di juga. rumah paling kalau di rumah sih cuti terserah kita, Mbak. Misalkan kita pengen cuti lama nih, misalkan mau nikah ya kan. Ya bilang ke PT-nya, kita kan bilang ke orang PT. Saya mau cuti 1 tahun. Kenapa? Mau nikah gitu kan. Baby program lah kasarnya gitu kan. Oke, ya langsung di ACC udah 1 tahun. Ntar kamu dihubungin lagi via email, kadang di telepon, suruh berangkat, suruh medical, kadang perbarui visa, paspor gitu kan. Dari visa paspor itu juga sendiri yang ngurus, maksudnya? PT yang ngurus Oh, PT. PT. Maksudnya kita kan Dari- punya kelebihan, punya Oh, ini di sini kan. Saya ngajuin sendiri, bikin paspor kan gampang lah, seminggu jadi. Yang bikin susah itu bikin visa Amerika tuh susah banget, mahal juga. tapi itu yang biayain dari sendiri? Dari PT. Oh, PT Iya, juga. Iya, dari PT. Berarti kita Bisa. modal ini aja ya, maksudnya Iya, knowledge lah. Knowledge. pengetahuan lah ya, iya pengetahuan. Pengalaman. Pengalaman juga. Tapi kalau misalkan pernah nggak nih Mas? Aku penasaran. Pernah nggak sih? Kan biasanya transit di negara tertentu. Iya, Nah, tapi di negara itu tuh Mas punya teman nggak sih gitu? teman asli negara itu Enggak. enggak. Kayak nggak berhubungan Iya, gitu ya? bener-bener new lah, nyandar di situ nggak tahu apa-apa, udah nekat aja jalan-jalan. Yang penting kita tahu jalan pulang aja gitu, Mbak. tahu jalan pulang, terus tahu kapal berangkat jam berapa gitu, jangan sampai Ketinggalan. kapal, iya. Sempet itu nggak sih Mas nyobain gitu kuliner apa-apa gitu? sering tapi kan kuliner di sana kan standar, Mbak. Paling sandwich, burger, pizza, terus apa, spaghetti. Udah gitu doang mentok, Mbak. Jadi kurang lah, paling kalau ke Asia itu daerah-daerah Thailand gitu ya. Vietnam itu baru masakannya enak-enak banget. Kayak junk food, jajanan apa sih? Iya. Jalanan gitu Iya, ya. iya. Itu street food. Iya, street food bener. Itu paling banyak ya gitu. Iya. Berarti nggak cuma di benua lain tapi di Asia juga ya Mas? Asia masuk, Indonesia kemarin masuk ke Bali, terus ke Pulau Komodo, Probolinggo tapi nggak nyampe nyandar. Saya nurunin jangkar di tengah laut tapi ke pinggirnya pakai boot kecil gitu loh. Oh. Ke Probolinggo, Semarang, Tanjung Priuk, terus naik lagi sana ke Singapura, Malaysia, naik lagi sana ke Asia gitu. Jadi memang per step-step gitu ya? Iya, setiap pinggir itu kapal keliling dunia itu. Kapal khusus keliling dunia. Kita punya kapal yang buat keliling dunia itu 2 kapal. Buat keliling. Kapalnya kecil sih sebenarnya. Kapasitas 1.500 lah. Untuk 1.500. dari Mas Wahid sendiri nih ya, kadang ngerasa kangen gitu ya, Ya pasti ya? pastilah. 4 tahun saya nggak lebaran di rumah nih. Gara-gara 4 tahun? corona, ya gara-gara corona alhamdulillah saya bisa lebaran di rumah. Berkah buat saya nih. Bisa lebaran di rumah, bener. Tapi dari awal emang ya pasti minta restu dulu ya, Ya, mempersiapkan diri ya Mas. Ya, pasti. Susah ya? Ya, Pertamanya. ya berat sih, Mbak, tapi ngapain nih, mau kerja apa di rumah gitu kan. Maksudnya saya mikirnya itu, ya ntar lah kerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ngumpulin modal, ntar baru keluar. Kalau udah nggak betah di sana, udah punya modal, baru saya resign dari kapal gitu. Oh, kayak gitu paling. Iya, tujuannya saya kayak gitu, ngumpulin modal dulu lah gitu. Tips nih Mas biar cari kayak lowongan kerja kayak Mas ini. Tipsnya gimana biar kita nggak ketipu gitu loh Mas? Iya, tipsnya sih sebenarnya sih apa ya? Kita kursus sebenarnya, kursus di perhotelan gitu. Ntar pasti di sekolah perhotelan itu nyalurin, biasanya kan nyalurin ke PT-PT ini. Tapi kalau kita daftar sendiri itu
jadi bahaya malah kayak gitu kan, banyak kok broker-broker yang nawarin, calo-calo yang nawarin. Mendingan kita apa ya? Kita matengin dulu bahasa Inggrisnya, terus bahasa Inggris, terus kursus perhotelan 6 bulan, terus kita nyari sekolah-sekolah kapal pesiar kayak gitu. Ntar kan sekolah-sekolah kapal pesiar itu kan apa? Nyalur-nyalurin. Wah Mas, di sini ada lowongan, di sini ada lowongan, kan berangkat sendiri, biaya sendiri gitu. Juga ketentuannya juga pasti udah jelas ya kalau misalkan Jelas. dari sekolah Iya, gitu dari ya. sekolah Berarti kan pengalaman juga dia dari mungkin yang buka-buka sekolah kan tuh jelas sudah pengalaman ex kapal juga. iya. Ex kapal pensiun terus buka sekolahan kayak gitu. Iya, biasanya kayak gitu ya. Iya. Itu buat teman-teman yang mungkin mau ikutan kayak Mas Wahid ya. Seru banget kayaknya. Iya, seru banget. Teman-teman jangan mau kalau misalkan kayak nyari sendiri, lebih Iya. baik itu mungkin teman-teman cari sekolah yang benar-benar udah pasti kayak gitu buat belajar bahasa Inggris dan Iya, perhotelan. Jadi bisa dibimbing sekalian disalurin gitu ya Iya, Mas benar, ya. Itu dia tadi teman-teman, seputar informasi juga sama kita udah ngobrol banyak tentang Mas Wahid ya. Udah nggak penasaran lagi kan kenapa bisa keliling dunia ya. Buat teman-teman never give up, pokoknya semangat buat yang pengen kerja kayak Mas Wahid. ya. Jangan nyerah ya karena bener-bener ya Mas ya, banyak banget Iya. keuntungannya, maksudnya Keuntungannya ya pengalaman lah. pengalamannya banyak juga. gitu, ya. Heeh. So jangan lupa teman-teman buat di like terus komen di bawah, mungkin teman-teman pengen aku ngundang siapa lagi atau mau ngobrolin apa, boleh banget. Jangan lupa di subscribe juga. Dadah.